Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah berhasil mengolah data hasil uji tarik dan membuat kurva stress strain. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan analisis dengan menentukan beberapa titik poin pada kurva tersebut yang dikenal sebagai point of interest. Nah, titik-titik ini sangat penting karena dapat memberikan informasi mengenai perilaku mekanik material selama proses penarikan, mulai dari daerah elastis hingga material mengalami patah. Nah, secara umum terdapat 5 titik penting yang akan kita tentukan pada kurva stress strain, yaitu maksimum point, breaking point, proportional limit, elastis limit, dan yield point. Nah, namun pada video ini kita akan fokus terlebih dahulu pada beberapa titik awal sebelum menentukan yield point atau titik luluh yang nantinya akan dibahas secara khusus pada video berikutnya. Oke, teman-teman, titik pertama yang akan kita tentukan di sini adalah maksimum point. Nah, jadi maksimum point merupakan titik di mana nilai tegangan mencapai nilai maksimum selama proses penarikan. Nah, pada titik ini material masih mampu menahan beban yang semakin besar hingga mencapai batas kekuatan tarik maksimum. Nah, di sini untuk menentukan maksimum point pada data, kita dapat menggunakan fungsi max pada Excel. Dalam kurung, kita pilih data ini, kita blok seluruh nilai stress satuan megapascal. Oke, nah, kita udah dapat kan teman-teman, di sini nilainya 80,336. Nah, sekarang tinggal kita cari aja datanya di sini. Nah, udah kita dapetin, tinggal kita kasih warna ini. Nah, untuk nilai dan nilai X nya tuh dari ini, dari nilai strain-nya kita tandain juga ya. Nah, teman-teman, di sini kita udah dapetin nilai maksimum point. Jangan lupa pindahin ya nilai yang X nya ke atas. Nah, setelah menentukan maksimum point, di sini langkah berikutnya adalah menentukan breaking point. Nah, jadi breaking point merupakan titik di mana material mengalami patah atau putus. Nah, pada kurva stress strain, titik ini biasanya berada di bagian akhir kurva, yaitu titik terakhir sebelum kurva berhenti. Nah, untuk menentukannya, kita cukup melihat nilai terakhir pada data pengujian yang menunjukkan kondisi ketika spesimen sudah tidak lagi mampu menahan beban. Nah, kita boleh geser ke bawah agar lebih jelas titiknya ya. Nah, ketemu. Nah, ini ya teman-teman titiknya. Nah, di sini lalu kita berikan label data. Nah, kita sudah dapat nilainya. Di sini ada di 59,2721. Kita cari di sini 59,2721. Nah, udah kita dapetin ya teman-teman. Sekarang kita tandain aja dengan warna yang sama. Jangan lupa dengan nilai X nya juga. Sekarang kita tinggal copy aja, kita pindahin ke sini. Nilai yang X nya juga.
bentar. Oke. Nah, yang kesini. Nah, oke. Sekarang kita sudah mendapatkan titik breaking point. Nah, oke, sekarang breaking point-nya udah kita tentukan ya, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan menentukan proportional limit. Nah, proportional limit merupakan batas di mana hubungan antara stress dan strain masih bersifat linear atau sebanding. Nah, pada bagian ini grafik stress strain masih berbentuk garis lurus yang menunjukkan bahwa peningkatan tegangan masih berbanding lurus dengan peningkatan regangan. Nah, untuk menentukan titik ini kita perlu mencari daerah linear pada kurva. Nah, biasanya daerah ini tuh berada pada bagian awal kurva stress strain. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini merupakan daerah linear ya. Nah, karena titiknya dari 0, jadi sekarang kita akan membuat kurva modulus Young-nya dari 0 sampai sekitar ini. Oke, sekarang kita akan coba membuat kurva modulus Young. Nah, kita sampai sini dulu. Klik sisipkan, klik bagian, dan kita pilih yang ini. Nah, oke, kita geser ke bawah. Nah, ini kita geser dulu sebelah sini agar kita gampang ceknya ya. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan juga. Nah, di sini pilih data, kita akan masukkan data stressnya. Kita copy paste, pindahin. Nah, lalu kita masukkan ini data stress. Samain aja batasnya sampai yang tadi. Namanya modulus yang klik OK. Nah, oke teman-teman, untuk memastikan bahwa bagian ini tuh benar-benar linear, di sini kita dapat menggunakan regresi linear pada Excel. Kita klik ini, lalu kita nih. Nah, di sini kita lihat regresinya tuh udah mendekati 1 ya. Seperti ini. Nah, kalau semisal teman-teman akan mencari yang paling mendekati 1, kalau teman-teman cukup klik ini. Nah, nanti kolom strainnya tuh akan mengikuti itu otomatis. Oke, di sini 0,9972 dan 71. Kita akan cari yang paling mendekati 1 ya, teman-teman. Oke, sepertinya di sini nilai regresinya tuh yang paling mendekati 1 tuh adalah di 0,997. Nah, oke. Di sini bisa kita tandain aja. Warnanya kita pakai itu bebas ya kalian. Nah, di sini yang dijadikan proportional limit itu ada di data terakhir setelah kita cari
kurva modulus Youngnya ya. Oke, kita tandain aja jauh. Ini juga sama. Nah, setelah daerah linear ditemukan, di sini kita dapat menentukan elastis limit. Nah, elastis limit merupakan titik terakhir di mana material masih dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepaskan. Nah, pada grafik stress strain, titik ini biasanya berada setelah proporsional limit. Nah, sebelum kurva mulai menunjukkan deformasi plastis yang permanen. Nah, titik ini kemudian dapat ditandai sebagai elastis limit. Kita tandain. Ini juga sama. Nah, oke, sekarang tinggal kita pindahin nilainya ke sini ya. Ini juga. Dengan menentukan beberapa titik penting ini, di sini kita dapat memperoleh gambaran mengenai perilaku mekanik material selama proses penarikan, mulai dari daerah elastis hingga ke titik maksimum. Nah, oke. Dengan menentukan beberapa titik penting ini, kita dapat memperoleh gambaran mengenai perilaku mekanik material selama proses penarikan, mulai dari daerah elastis hingga titik maksimum sebelum material mengalami patah. Pada video berikutnya, kita akan melanjutkan analisis dengan menentukan yield point menggunakan metode offset 0,2% yang digunakan untuk mengetahui batas awal deformasi plastis pada material. See you next video, teman-teman.